tengah kawasan perkotaan sibuk di Klaten, kehidupan berjalan dengan ritme yang padat namun teratur. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, sebuah konflik tersembunyi mulai menyelinap, menggoyahkan kepercayaan dan hubungan antar warga. Ini adalah kisah tentang harapan, perjuangan, dan kebenaran yang terungkap di meja hijau pengadilan. Leonie dan Mutia, dua pengusaha konveksi yang berdedikasi, memulai usaha mereka dengan mimpi besar. Dengan kerja keras, usaha industri mereka berkembang, menciptakan seragam sekolah dan pakaian yang mendukung banyak keluarga di tengah kota ini. Namun, untuk mewujudkan mimpi itu, mereka mengandalkan bantuan dari sebuah koperasi syariah, KS PPS BMT Arafah Haji. Waktu itu BMT datang ke aku bagi penyelamat sih, Mut. Bagi aku ya itu sejenis jawaban buat aku gitulah. Terus kamu harus menjadi anggota? Iya dong. Kamu tahu nggak? Aku awal pinjaman itu sekitar 21 juta. Kalau dihitung-hitung sih bisa cukup untuk biaya 3 bulan produksi lah. Setahun kemudian, di rumah Leonie, sebuah obrolan bersama Mutia yang mengalir perlahan mulai mengungkapkan ketegangan tentang pinjaman dan kepercayaan, menyoroti sisi tersembunyi dari kehidupan mereka yang terselip di balik hari-hari yang tampak tenang, seolah setiap kata yang terucap membawa beban emosi yang tak terucap sepenuhnya. Mut, pasar lesu, persaingan ketat, tapi aku nggak mau lambat bayar, Mut. Terus kamu pinjam lagi? Kalau dari BMT sih ada tawarkan lanjutan pinjaman sih, sistemnya bagi hasil. Tapi nggak pernah ada hitungan detail yang mereka kasih ke aku. Pinjaman lanjutan? Kamu yakin? Bukannya usahamu lagi nggak? Atau lagi goyang di tahun kemarin? Kalau bagi hasil, mereka akan bayar lagi? Atau gimana? Itu sih yang aku pikirkan. Aku udah coba tanya sih soal akad, terus soal perhitungan bagi hasil juga udah aku tanyakan. Terus mereka bilang udah, pokoknya tinggal bayar aja 5 juta per bulan. Terus aku pas minta salinan perjanjiannya nggak dikasih sama sekali. Udah minta rincian, mereka juga bilang urusan internal. Di kantor KS PPS BMT Arafah Haji, para pengurus menghadapi dilema. Usaha konveksi Himatul Hasanah milik Leonie yang mereka dukung dengan pinjaman ratusan juta, kini berada di ujung tanduk. Kekhawatiran tentang kemampuan Leonie membayar utang mulai memicu ketegangan. Namun, di balik diskusi ini, sebuah rahasia mulai terendus, ketidakberesan yang melibatkan manajer mereka sendiri. Kita harus pastikan pembiayaan Bu Leonie lancar, tapi usahanya jelas nomor soal. Saya usul kita pantau langsung ke lokasi, kalau perlu cari mitra pembiayaan lain untuk bantu dia. Pantau langsung itu perlu juga. Tapi laporan terakhir dari Agung bilang usaha Bu Leonie itu nggak cuma merosot, udah nyaris berhenti berproduksi. Cicilannya mulai macet sejak awal 2009. Kita nggak bisa biarin ini Tapi Pak berlarut-larut. Michael, ini kan pembiayaan syariah. Bagi hasil berarti kita juga tanggung resikonya, bukan? Kalau usahanya lesu, seharusnya kita cari solusi, bukan untuk cuma nuntut cicilan. Saya setuju sama Cindy, kita cari solusi dulu. Mungkin kita bisa ajak BMT lain dari Klaten untuk bagi risiko. Tapi Pak, saya dengar dari Agung, Bu Leonie masih dapat tambahan pembiayaan. Benar nggak itu? Tambahan pembiayaan? Saya nggak pernah disetujui apa-apa di luar akad awal. Agung bilang apa persisnya? Katanya Pak, ada beberapa akad baru untuk Bu Leonie. Totalnya entah kenapa angkanya melonjak. Agung bilang itu untuk selamatkan usaha. Tapi saya cek dokumennya, kok nggak ada tanda tangan Bapak di beberapa akad. Ini surat pernyataan total pembiayaan Anda, kami minta tanda tangan Anda. Loh, 3,2 miliar? Kok saya nggak pernah tahu ada total sebanyak ini ya? Saya boleh minta salinan aktanya nggak ya? Dokumen ada di koperasi, kami butuh jaminan bukan perdebatan. Jangan paksa saya tanda tangan sesuatu yang nggak saya tahu deh. Kamu masih nyicil? Iya, aku udah bayar 605 juta tapi tetap aja dibilang nunggak. Udah, buket aja Le, udah cukup sabar kamu. Saat dirugikan dan diperlakukan secara tidak adil dalam permasalahan yang terjadi, Leonie dengan tekad bulat memutuskan untuk mengajukan gugatan kepada KS PPS BMT Arafah Haji ke Pengadilan Agama Klaten, berharap agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara transparan dan adil melalui proses hukum yang berlaku. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Jurusita Pengadilan Agama Klaten datang untuk menyampaikan surat panggilan sidang atas nama Leonie Ariflen sesuai dengan perkara nomor 972-PDT-G-2023-PA Klaten. Surat ini mohon diterima dan diharapkan saudara dapat hadir pada persidangan nanti. Apabila saudara tidak hadir saat persidangan, sidang tetap akan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku. Baik, saya akan datang di persidangan. Saudara boleh menandatangani dulu di surat panggilan ini. Baik, satu surat akan saya tinggalkan dan satu surat lagi saya bawa. Baik. Demikian kami harap saudara dapat hadir tepat waktu dan mematuhi panggilan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Jurusita Pengadilan Agama Klaten datang untuk menyampaikan surat panggilan sidang atas nama Saudara Cindy Septi Rahmawati sesuai dengan perkara nomor 972-PDT-G-2023-PA Klaten. Surat ini mohon diterima dan diharapkan saudara dapat hadir pada persidangan nanti. Apabila saudara tidak hadir saat persidangan, sidang tetap akan dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku. Kemudian saya serahkan salinan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Baik, saya akan datang ke persidangan nanti. Saudara boleh menandatangani dulu di surat panggilan ini. Baik, satu surat akan saya tinggalkan dan satu surat lagi akan saya bawa. Demikian kami harap saudara dapat hadir tepat waktu dan mematuhi panggilan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu IKOT? Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena hal tersebut, pada tahun 2018, Mahkamah Agung memandang perlu segera membuat peraturan baru yang merespon kondisi terkini. Kemudian, terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, yang kemudian diikuti pada tahun 2019 menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Lalu diikuti dengan terbitnya Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/8 2019 tanggal 31 Desember tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara elektronik. IKOT adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. 1. E-filing adalah pendaftaran perkara online di pengadilan. 2. E-payment merupakan pembayaran panjar biaya perkara online. 3. E-summons adalah pemanggilan pihak secara online. Dan yang terakhir ada e-litigation, yaitu persidangan secara online. Dalam hal pendaftaran perkara online saat ini, hanya dikhususkan untuk advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftarkan dan mendapatkan akun, harus melalui mekanisme validasi advokat oleh pengadilan tinggi tempat di mana advokat disumpah. Sedangkan pendaftaran dari perseorangan atau badan hukum akan diatur lebih lanjut. Pendaftaran perkara atau e-filing. Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tun yang sudah aktif melakukan pembayaran IKOT. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi IKOT Mahkamah Agung. Selanjutnya akan mendapatkan nomor perkara. Setelah pendaftaran dan melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya, pengadilan memberikan nomor perkara pada hari dan jam kerja. Kemudian, aplikasi IKOT akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan bahwa perkara sudah terdaftar di pengadilan. Pada sidang pertama, pihak penggugat atau kuasanya dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya, sementara tergugat dipanggil secara manual ke alamat rumahnya. Perlu dipahami bahwa persidangan secara elektronik baru dapat dilakukan apabila pihak penggugat dan tergugat setuju dilakukan persidangan secara elektronik, yaitu setelah mediasi. Berikut tata cara persidangan online. Mediasi pembacaan gugatan pembuktian dilakukan secara offline di pengadilan. Jawaban gugatan, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan, kuasa hukum penggugat dan tergugat hanya mengirimkan melalui aplikasi IKOT. Namun, hakim akan tetap melakukan persidangan tanpa dihadiri oleh pihak berperkara. Apa itu mediasi? Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Sedangkan mediator, sesuai dengan Perma nomor 3 tahun 2022, mediator adalah hakim atau non-hakim yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik. Mengapa identitas para pihak diperlukan sebelum memulai proses mediasi? Sesuai dengan pasal 7 Perma nomor 3 tahun 2022 ayat 2, para pihak menyerahkan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dan pas foto berwarna terbaru untuk dimasukkan ke dalam administrasi mediasi elektronik dengan dilampiri keterangan domisili elektronik. Kebebasan berpendapat disertai dengan kewajiban dan pembatasan untuk mencegah kerugian terhadap orang lain atau pelanggaran hukum, hormati hak orang lain dan tidak menyebarkan informasi. Mengapa tanda tangan penting dalam proses mediasi? Sesuai dengan pasal 6 Perma nomor 3 tahun 2022, dalam hal para pihak menyetujui mediasi dilaksanakan secara elektronik, hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir persetujuan mediasi elektronik untuk ditandatangani oleh para pihak dan atau kuasanya. Selamat masuk. Ya. Mari Bu, silakan duduk. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, perkenalkan, saya Nur Hafsah selaku mediator dari Pengadilan Agama kelas 1B Klaten yang nantinya akan membantu menyelesaikan perkara ibu sekalian. Mana tujuan dari mediasi ini yakni untuk mendapatkan win-win solution nantinya kepada kedua belah pihak tanpa harus melalui tahap persidangan. Jadi saya di sini bersifat netral dan tidak ada memihak kepada pihak siapapun. Baru selanjutnya, sesuai dengan Perma nomor 3 tahun 2022, mediator merupakan hakim atau non-hakim yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa melalui mediasi elektronik. Baik, sebelum dimulainya proses mediasi ini, saya untuk memeriksa kesesuaian data pihak yang hadir dengan identitas para pihak. Bisa ditunjukkan? Ini Bu, identitas saya. Baik, bisa diserahkan oleh Ibu Cindy apa identitas Ibu? Oke, baik, sudah benar. Baik, di sini identitas kedua belah pihak sudah benar. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu sesuai dengan Perma nomor 3 tahun 2022. Selanjutnya saya menjelaskan peraturan dalam mediasi ini, yakni mediator berdasarkan kesepakatan para pihak dalam menjelaskan etika pertemuan mediasi ini tidaknya memuat kewajiban para pihak dan mediator untuk mengikuti mediasi elektronik ini pada ruangan yang tertutup, bukan di tempat umum. Kewajiban para pihak untuk menjamin ketenangan dan kenyamanan ruangan untuk melakukan mediasi sebagaimana yang dimaksud pada huruf A tersebut. Kewajiban para pihak wajib menggunakan pakaian yang sopan selama pertemuan mediasi elektronik dan kewajiban para pihak untuk meminta izin kepada pihak lain dan mediator jika ingin meninggalkan pertemuan mediasi ini jika memang ada urgent. Selanjutnya itu tidak boleh dilakukan sesuai dengan pasal 19. Mediator dan para pihak harus menjaga kerahasiaan terhadap hal yang terjadi termasuk dokumen yang dibagikan dalam pertemuan mediasi ini. Mediator dan para pihak dilarang melakukan pengambilan foto dan perekaman secara audio atau audio visual selama pertemuan mediasi elektronik. Baik, apakah semua penjelasan saya sudah bisa dimengerti? Bisa. Baik, selanjutnya yaitu kita mulai dijelaskan oleh Ibu Leoni sebagai penggugat kepada Ibu Cindy selaku tergugat. Kronologinya itu seperti apa? Jadi begini Bu, di tahun 2008 itu saya kan punya usaha produksi jasa pemata, seragam sekolah, kemudian kaos. Kemudian di tahun 2008 itu saya merasa membutuhkan modal untuk menunjang perusahaan ini. Kemudian saya mengajukan pinjaman kepada KPPS yang dipimpin oleh Bu Cindy kebetulan. Kemudian nominalnya itu senilai 21 juta dan diajukan dengan biaya bagi hasil itu 420.000. Sebenarnya saya sudah beberapa kali melakukan pinjaman sih dengan nominal berbeda, kemudian jangka waktu juga berbeda. Kemudian di tahun 2009 itu karena persaingan kan mulai ketat, jadi biaya produksi itu menurun, omset saya juga menurun. Kemudian dari Ibu Cindy juga mungkin khawatir kalau saya nggak mampu membayar pinjaman itu kan. Jadi pengawasan secara langsung dilakukan di usaha saya, kemudian juga pembiayaan dari BUMN lain juga dilakukan sama Ibu Cindy, begitu Bu. Baik, jadi di sini Ibu Leoni memiliki usaha home industry yang fokus
utamanya itu pada memproduksi seragam sekolah seperti jas, kalkulator, dan baju-baju lainnya. Dan untuk mengembangkan usaha Ibu Leoni mengajukan pinjaman modal kepada KSPPS dari Ibu Cindy. Betul sekali. Oke, jadi sini saya akan beralih ke Ibu Cindy terlebih dahulu. Tadi Bu Leoni mengatakan bahwa saya mengawasi langsung dan mencarikan mitra pembiayaan atas kekhawatiran yang disebutkan. Karena Ibu Leoni tidak mampu membayar pinjaman pokok sekaligus juga jumlah satuan bagi hasil. Yang benar, mulai tahun 2009, Ibu Leoni bekerja sama dengan saksi selaku manajer saya sendiri untuk melakukan pembiayaan fiktif, memasukkan dokumen serta tanda tangan saya, yang mana uang hasil perbuatan tersebut dialirkan dan dinikmati oleh Ibu Leoni. Hal ini telah diakui oleh pihak manajer saya. Oke, baik, saya tampung terlebih dahulu dari pendapat Ibu sendiri. Saya melihat di sini terdapat bukti bahwa pada bulan Juni 2012, Ibu Leoni dipanggil untuk datang ke kantor Ibu Cindy dan diminta untuk menandatangani surat pernyataan. Bisa Ibu jelaskan apa isi surat pernyataan tersebut? Bisa Bu, jadi di hari itu saya diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang di dalamnya itu ada menyatakan bahwa total utang saya terhadap Ibu Cindy itu senilai 3.282.262 rupiah. Kemudian saya juga dipaksa untuk berangsur per bulannya itu sekitar 5 juta rupiah sampai nominal tersebut bisa dipenuhi. Begitu. Apakah di sini Bu Leoni secara sadar menandatangani surat tersebut dan apakah sudah memperhatikan isi klausul dari surat tersebut? Iya, sebenarnya saya terpaksa melakukan itu sih, dan sebenarnya juga ini tanda tangannya sepihak sih Bu. Baik, saya lanjut ke Ibu Cindy. Apakah benar yang dinyatakan oleh Ibu Leoni? Tidak benar Bu. Bahkan saya tidak tahu sama sekali terkait tanda tangan tersebut. Bahwa yang dikatakan Ibu Leoni itu sama sekali tidak benar Bu. Bu Leoni mengatakan bahwa saya melakukan pemaksaan. Yang benar pada faktanya, setelah manajer saya melakukan audit pada tahun 2012, diketahui terdapat kerugian dan kebocoran dana sebesar 3.282.262.000 rupiah yang digelapkan oleh manajer saya sendiri dengan cara melakukan pembiayaan fiktif, pemalsuan dokumen, dan tanda tangan saya yang dilakukan tanpa persetujuan dari saya. Yang kemudian pada saat itu diketahui bahwa dana mengalir dan dinikmati oleh Bu Leoni, yang mana hal ini dibenarkan oleh surat pernyataan yang dibuat oleh manajer saya sendiri. Pembuatan surat pernyataan tersebut merupakan inisiatif bersama karena Bu Leoni dan manajer saya menyatakan belum memiliki dana sebesar 3.282.262 rupiah untuk dikembalikan kepada saya Bu. Dan biasanya kalau ada tanda tangan untuk hal penting seperti itu, saya pasti akan diberitahu Bu. Dan saya juga baru tahu bahwa manajer koperasi saya yang melakukan penggelapan dana penyalahgunaan jabatan dan melakukan pemalsuan tanda tangan atas nama KSPPS BMT Arafah Haji demi kepentingan Bu Leoni sendiri Bu. Oke, baik, jadi di sini terdapat penyalahgunaan jabatan terkait pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh pihak manajer dari Ibu Cindy. Benar. Saya beralih ke Bu Leoni, apakah Ibu mengetahui bahwa Ibu telah menandatangani surat tanpa sepengetahuan dari Ibu Cindy? Dan apakah benar faktanya bahwa Ibu telah menyuruh pihak manajemen untuk melakukan proses pemalsuan tanda tangan tersebut? Apakah bisa Ibu memberikan alasannya dan mengapa? Iya, sebenarnya memang benar kalau saya ada minta pihak manajemen Ibu Cindy untuk bantu terkait tanda tangan tersebut. Tapi Bu, itu juga saya lakukan biar proses cicilan saya kan bisa berjalan lebih mudah dan bisa lancar juga kan Bu? Apakah Ibu tahu perbuatan yang dilakukan itu salah dengan memasukkan tanda tangan itu demi kepentingan Ibu sendiri dan dapat dikenakan secara pidana? Ya Bu, saya merasa bersalah. Lanjutnya ke Ibu Cindy, di sini dikatakan bahwa terdapat sejak tahun 2009 perusahaan milik Bu Leoni berhenti di posisi pinjaman sebesar Rp485.500.000 dan tidak mampu membayar kewajiban pokok maupun kewajiban bagi hasil. Namun beban pembayaran bagi hasil terus dibayarkan oleh Ibu Leoni. Kondisi tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab bersama untuk menanggung sebuah kerugian. Namun dalam kenyataannya masih muncul tagihan pembagian bagi hasil yang harus dibayarkan oleh Ibu Leoni. Bisa Ibu jelaskan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut tidak benar Bu. Yang benar bahwa pada tahun 2010 para penggugat memiliki sisa pinjaman yang belum dibayarkan, yaitu sebesar Rp435.500.000. Apakah benar seperti itu Bu Leoni?
Iya benar Bu, saya memang beberapa kali udah melakukan cicilan terhadap KPPS Ibu Cindy, dan saya memang udah turun lapangan Bu untuk memeriksa, dan memang ada bukti-bukti bahwa saya udah beberapa kali melakukan cicilan pembayaran. Nah, kalau udah ada bukti itu saya otomatis minta dong Bu, akad kreditnya di mana, perjanjian akad kreditnya di mana. Dan memang dari pihak Bu Cindy itu nggak dikasih-kasih, jadi saya nggak mau bayar cicilan lagi Bu. Baik, saya beralih ke Ibu Cindy bahwa dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit atau loss sharing merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba atau rugi usaha. Kedua belah pihak, Bu Cindy selaku pemberi pinjaman maupun pinjaman lainnya akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha mendorong dan ikut menanggung kerugian apabila usahanya mengalami kerugian. Apakah itu benar? Tidak benar, Bu. Bu Leoni tetap harus melakukan pembayaran terhadap kekurangan pembiayaan yang telah diberikan, yaitu sebesar Rp435.500.000 dan ganti rugi karena menikmati dana yang digelapkan oleh manajer saya sendiri sebesar Rp3.282.262. Baik, saya mengerti. Jadi dari sudut pandang Ibu Cindy, bahwasannya Ibu Leoni meminta transparansi nominal pinjaman yang telah beliau bayar, dan kemudian Ibu Leoni mendatangi Ibu Cindy, benar? Benar, habis itu Bu pada tanggal 14 Agustus 2018, karena Bu Cindy juga udah mendesak saya, jadi saya bertikat baik lah Bu, saya mengajukan pernyataan langsung ke salah satu PT yang di bawah naungan KPPS Bu Cindy juga, kebetulan namanya itu PT Permodalan BNP Tura pada waktu itu, dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu pembiayaan saya yang bernilai Rp84.092.796 waktu itu. Kemudian biaya aslinya itu senilai Rp2 juta dan per April 2023 itu saya total udah bayar cicilan ke Bu Cindy sekitar 605 juta sih Bu. Terus karena COVID juga udah mereda, jadi saya ada itikat baik lah Bu untuk mengajukan keringanan. Saya minta waktu itu sampai Juni 2025 Bu kepada Bu Cindy. Baik, apakah ada sanggahan terkait hal ini oleh Ibu Cindy? Pernyataan Ibu Leoni itu tidak benar, Bu. Bu Leoni sampai saat ini belum mengembalikan pinjaman sebesar Rp435.500.000. Sedangkan untuk kewajiban mengganti kerugian saya sebesar Rp3.282.262 yang disebabkan karena tindak pidana yang dilakukan oleh manajer saya sendiri secara bersama-sama dengan Ibu Leoni merupakan ranah perkara pidana. Baik, Bu Cindy, saudara saya beralih ke Bu Leoni. Apakah di sini Bu Leoni sudah berusaha mengirim surat terkait untuk dilakukan pemeriksaan audit? Ya, benar Bu. Saya melalui kuasa hukum saya waktu itu udah mengirim surat juga ke pihak Bu Cindy untuk melakukan audit. Kemudian saya juga udah memberikan berkas-berkas pinjaman. Kemudian saya beritikat lah Bu untuk bermusyawarah baik-baik, bicarakan baik-baik, diskusi dengan Ibu Cindy. Kemudian sampai gugatan ini diajukan Bu, dari Bu Cindy itu masih belum memberikan jawaban kepada saya Bu, begitu. Kemudian juga oknum dari pihak Bu Cindy membuat rumor di lingkungan masyarakat Bu, bahwa kalau misalnya KPPS Bu Cindy itu tutup karena tunggakan pinjaman saya, gitu sih Bu. Saya belum menerima surat tentang audit dari Anda. Bahkan tidak benar Bu Leoni tidak pernah mengirimkan surat kepada saya agar saya melakukan audit serta memberikan berkas-berkas pinjaman. Jika hal tersebut dilakukan pun, itu bukan merupakan kewenangan dari Bu Leoni terkait memerintahkan saya untuk melakukan audit. Loh, saya udah ngirimin surat ke manajemen Bu Cindy, dan sebenarnya Bu Cindy menerima atau tidak itu udah bukan urusan saya sih Bu. Tetapi itu bukan ranah atau wewenang Anda terkait permintaan penerbitan tentang audit. Sudah harap tenang, berarti ini merupakan masalah tentang perselisihan nominal terkait cicilan kredit untuk pelunasan hutang Bu Leoni. Dan apakah Bu Cindy bersedia selaku pemberi pinjaman untuk memberikan kelonggaran waktu pinjaman terhitung dari tanggal 4 September 2023 sampai 4 September 2026 kepada Bu Leoni? Tidak bisa Bu, dan saya ingin meminta bahwa sisa cicilan Rp435.500.000. Sedangkan untuk kewajiban mengganti kerugian saya sebesar Rp3.282.262 yang disebabkan karena tindak pidana yang dilakukan oleh pihak manajer saya bersama-sama dengan Ibu Leoni merupakan ranah perkara pidana. Baik, apakah di sini Bu Leoni sekiranya mau memikirkan dan mempertimbangkan hal yang diminta oleh dari Bu Cindy? Nggak bisa gitu lah Bu, nominal sebanyak itu dengan jangka waktu sependek itu saya sebenarnya nggak bisa sih Bu. Tapi di sini saya minta kepada Bu Cindy apakah bisa
saya dilonggarkan itu kira-kira sampai 2027 September lah. Itu saya masih bisa sih Bu. Apakah Bu Cindy bersedia menerima permintaan dari Bu Leoni? Tidak bisa Bu, yang namanya hutang sudah diberi kelonggaran, namun dilanggar secara terus-menerus tidak bisa Bu. Kalau mau, Ibu Leoni harus membayar di tahun 2026, selesai menyelesaikan sisa cicilan kreditnya kepada saya. Baik, apakah salah satu pihak tetap pada pendirian masing-masing? Ya. Baik, dengan hal ini dapat saya simpulkan hasil akhir mediasi kita pada tanggal 4 September 2023 dengan saya, Dr. Nurhafsa SHI MHI, selaku mediator pada Pengadilan Agama Klaten kelas 1B menyatakan perkara ini tidak berhasil dan perkara akan dilanjutkan pada tahap proses persidangan untuk ditinjau dan dikaji kembali oleh hakim sesuai dengan pasal 23 Permen nomor 3 tahun 2022 terkait penyampaian hasil mediasi yang dilaksanakan secara tidak berhasil dan tidak mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Demikian hasil tersebut lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanda tangan ini bertujuan untuk yang mana proses mediasi tersebut gagal dan tidak mencapai kesepakatan. Bisa dimengerti oleh kedua belah pihak? Baik. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 972 dari PDT titik G dari 2023 dari PA Klaten. Sidang perkara perdata ekonomi perbankan syariah antara Leoni Arifin melawan KSPPS BMT Arafah Haji. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak hadir? Hadir yang mulia. Baik, untuk memulai, panitera diminta memeriksa identitas para pihak serta kelengkapan dokumen yang diajukan. Berdasarkan data yang diterima, penggugat atas nama Leoni Arifin beralamat di Kebon Dalam RT 004 RW 007 Desa Maju Rejo, Klaten. Hadir secara langsung bersama dengan kuasa hukum Ibu Asyifarati Anggraini SH. Tergugat atas nama KSPPS BMT Arafah Haji Klaten diwakili oleh Cindy Septi Ramawati selaku ketua, beralamat di Jalan Kauman RT 004 RW 002 Desa Keden, Klaten. Diwakili oleh kuasa hukum Ibu Citra Larasati Sasongko SHMH. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Juni 2023, dokumen yang telah diterima meliputi surat gugatan penggugat, fotokopi dari hasil scan akas, pembiayaan dan bukti-bukti tertulis sebanyak 24 lembar. Apakah identitas dan dokumen sudah benar? Baik, identitas para pihak dan kelengkapan dokumen telah diverifikasi. Untuk memperjelas, saya akan membacakan pokok perkara berdasarkan surat gugatan. Penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat terkait pembiayaan 84.072.796 ditambah biaya administrasi 2 juta di KSPPS BMT Ventura. Penggugat telah membayar angsuran 605 juta sejak April 2023 dan berkomitmen melunasi hingga Juni 2025 pasca COVID-19 sesuai pengajuan 28 Desember 2022. Namun, tergugat tidak merespon permintaan audit dan musyawarah, malah menyebarkan rumor dan bahwa penggugat menyebabkan penutupan kantor KSPPS BMT Arafah Haji, merugikan reputasi penggugat. Apakah pokok perkara ini sesuai dengan gugatan yang diajukan? Baik, selanjutnya, sesuai laporan mediator yang telah diterima, proses mediasi telah dilakukan pada tanggal 4 September 2023. Namun, tidak mencapai kesepakatan. Panitera, mohon bacakan ringkasan hasil mediasi. Berdasarkan laporan mediator, Dr. Nurhafsa SHI MHI, kedua belah pihak yaitu penggugat Leoni Arifin dan tergugat Cindy Septi Ramawati telah menghadiri sidang mediasi pada tanggal 4 September 2023 dalam perkara nomor 0972-DT-G-2023 PA Klaten di Pengadilan Agama Klaten kelas 1B. Penggugat menuntut perbaikan nominal pinjaman dan menyatakan keberatan atas gugatan rekurensi tergugat yang dianggap tidak berdasar, sementara tergugat mempertahankan klaimnya. Namun tidak tercapai kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan gagal. Baik, karena mediasi tidak berhasil, sidang akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan perkara sesuai prosedur. Kepada kuasa hukum tergugat,
Apakah sudah menerima salinan surat gugatan dan apakah akan mengajukan jawaban? Kami telah menerima salinan gugatan yang mulia dan akan mengajukan jawaban pada sidang berikutnya sesuai jadwal yang ditentukan. Baik, pada sidang berikutnya akan dilakukan pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Panitra, mohon tetapkan jadwal sidang berikutnya. Berdasarkan putusan Majelis Hakim, sidang perkara nomor 972 garing PDT 3 garing 2023 garing PA Klaten ditunda hingga tanggal 21 September 2023 untuk pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Para pihak diwajibkan hadir. Apabila tidak ada hal lain, sidang ini saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 972 dari PDT P3 dari 2023 dari PA Klaten. Sidang perkara perdata ekonomi perbankan syariah antara Leoni Arifin melawan KSPPS BMT Arafah Haji. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak hadir? Hadir yang mulia. Baik, untuk memulai, Panitra diminta memeriksa identitas para pihak serta kelengkapan dokumen yang diajukan. Berdasarkan data yang diterima, penggugat atas nama Leoni Arifin beralamat di Kebon Dalem RT 004 RW 007 Desa Madurejo, Klaten, hadir secara langsung bersama dengan kuasa hukum Ibu Suparati Anggraini SH. Tergugat atas nama KSPPS BMT Arafah Haji Klaten diwakili oleh Cindy Septi Ramawati. Pelaku ketua beralamat di Jalan Kauman RT 004 RW 002 Desa Keden Klaten, diwakili oleh kuasa hukum Ibu Citra Larasati Sasongko SAMH. Apakah identitas dan dokumen sudah benar? Kepada kuasa hukum tergugat, apakah jawaban telah diunggah di sistem ekor dan siap dibacakan? Yang mulia, jawaban kami telah diunggah melalui sistem ekor. Kami siap membacakan dan pasang jawaban. Yang terhormat, Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 972 garing PDTG garing 2023 garing PA Klaten di Pengadilan Agama Klaten kelas 1B. Dengan hormat saya Citra Larasati Sasongko SH, advokat pada kantor advokat CS Law Firm yang beralamat di Jalan A, yakni Tromol Pos 1 Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Agustus 2023 bertindak untuk dan atas nama klien kami, Cindy Septi Ramawati selaku Ketua KSPPS BMT Arafah Haji Klaten yang dalam perkara ini berkedudukan sebagai tergugat. Dengan ini, tergugat mengajukan eksepsi terhadap gugatan penggugat Leoni Arifin dalam perkara nomor 972 garing PDTG garing 2023 garing PA Klaten sebagai berikut. 1. Eksepsi tentang gugatan kabur, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat memuat kronologi dan uraian fakta hukum yang tidak jelas serta saling bertentangan satu sama lain, antara lain terkait waktu, jumlah pinjaman, dan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat. Bahwa gugatan mencampur adukan antara wan prestasi dan dugaan tindak pidana, yaitu penggelapan dana dan pemalsuan dokumen yang bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan agama. Bahwa secara hukum gugatan yang kabur dan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 3 Perma nomor 3 tahun 2018 patut dinyatakan tidak dapat diterima. Kedua, eksepsi tentang para pihak tidak lengkap. Bahwa dalam perkara ini terdapat pihak lain yang seharusnya turut digugat, yakni manajer KSPPS BMT Arafah Haji Klaten M. Agung Komarudin, yang berdasarkan fakta telah mengakui keterlibatannya dalam dugaan pembiayaan fiktif dan pemalsuan tanda tangan. Bahwa tidak disertakannya pihak yang berkepentingan hukum tersebut menjadikan gugatan tidak sempurna dan cacat formil, sebagaimana ketentuan pasal 118 HIR. Yang ketiga, eksepsi tentang kompetensi absolut, bahwa sebagian dari dalil gugatan justru berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur pidana, bahwa hal tersebut bukan merupakan ranah kewenangan absolut pengadilan agama, melainkan pengadilan negeri berdasarkan sistem peradilan umum.
bahwa dasar hukumnya adalah pasal 118 HIR, pasal 24 BW, Perma nomor 3 tahun 2018, komentar HIR oleh Mr. R. Tresna. Permohonan berdasarkan uraian di atas, dengan hormat kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Baik, jawaban tergugat telah dibacakan dan dicatat. Pada kuasa hukum para penggugat, apakah ada tanggapan awal atau permohonan terkait agenda sidang berikutnya? Yang mulia, saya menggugat itu karena saya merasa dirugikan sama sistem yang tidak transparan. Saya minta dokumen pembiayaan nggak pernah dikasih, kemudian saya juga dituduh untuk membayar utang sekitar 3 miliar lebih loh yang mulia. Kemudian saya juga dituduh menikmati dana fiktif sama Ibu Siti. Sebagai tambahan yang mulia, kami menyatakan gugatan ini kabur. Kronologinya tidak sinkron, gugatan mencampur prestasi dan pidana. Posita ini menyebut pinjaman 2008, tapi dalam rincian menyebut 2005. Angka-angka pun tidak jelas. Ini menandakan ketidakjelasan hukum. Yang mulia, surat tahun 2012 tidak berdiri sendiri. Itu bentuk tanggung jawab atas dana fiktif yang diketahui oleh manajer kami. Tidak ada paksaan, justru koperasi sudah mencoba membantu lewat perpanjangan waktu. Yang mulia, kami akan mengajukan replik untuk menanggapi jawaban dari tergugat dan mempersiapkan bukti tambahan untuk mendukung gugatan klien. Kami mohon waktu sesuai court calendar untuk mengunggah replik. Baik, Majelis Hakim mencatat permohonan kuasa hukum para penggugat. Panitra, tetapkan jadwal penggugat replik dan publik serta sidang lanjutan. Berdasarkan putusan Majelis Hakim sidang perkara nomor 972/PDT titik G garing 2023 garing PA Klaten ditunda hingga 28 September 2023 untuk agenda pembacaan replik dan bukti. Kuasa hukum para penggugat wajib mengunggah replik pada 23 September 2023 dan kuasa hukum tergugat wajib mengunggah replik pada 26 September 2023 melalui sistem e-court. Apabila tidak ada hal lain, sidang ini saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 972 dari PDT dari 2023 dari PA Klaten. Sidang perkara perdata ekonomi perbankan syariah antara Leoni Arifin melawan KSPPS BMT Arafah Haji. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak hadir? Hadir yang mulia. Baik. Untuk memulai, panitia diminta memeriksa identitas para pihak serta kelengkapan dokumen yang diajukan. Berdasarkan data yang diterima, penggugat atas nama Leoni Arifin beralamat di Kebon Dalam RT 004 RW 007 Desa Madurejo, Klaten hadir secara langsung bersama dengan kuasa hukum Ibu Asyik Parati yang Leoni SK. Tergugat atas nama Pak SPPS BMT Arifah Haji, Klaten diwakili oleh Cindy Septi Ramawati, selaku ketua beralamat di Jalan Kauma, RT 004 RW 002 Desa Gergen, Klaten, diwakili oleh kuasa hukum Ibu Citra Larasati Sasongko, SKMH. Apakah identitas sudah benar? Kepada kuasa hukum penggugat, apakah replik telah diunggah di sistem e-court sesuai court calendar pada 23 September 2023 dan siap dibacakan? Yang mulia, kami mohon maaf karena replik tidak dapat diunggah pada 23 September 2023 melalui court. Hal ini disebabkan oleh gangguan kesehatan yang saya alami serta kendala administratif, di mana staf yang ditugaskan untuk mengunggah replik juga tidak dapat melaksanakan tugasnya. Kami mohon kebijaksanaan Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan tambahan atau melanjutkan ke tahap berikutnya sesuai putusan majelis. Baik, Majelis Hakim mencatat bahwa replik tidak diunggah karena kendala kesehatan dan administratif. Mengingat court kalender telah ditetapkan dan batas waktu pengunggahan replik telah lewat, maka sesuai prosedur tahap replik dianggap dilewati.
Kepada kuasa hukum tergugat, apakah duplik telah diunggah sesuai kode kalender pada 26 September 2023 dan siap dibacakan? Yang mulia, karena penggugat tidak mengunggah replik, kami juga tidak mengunggah duplik secara tertulis di sistem e-court. Namun kami ingin menyampaikan catatan prosedural secara lisan sebagai bentuk keberatan atas jalannya persidangan. Silakan kuasa hukum tergugat menyampaikan catatan prosedural. Prosedural keberatan atas tahapan persidangan. 1. Bahwa tergugat mencatat bahwa dalam proses persidangan perkara ini, para penggugat tidak menyampaikan replik. Namun demikian, tergugat juga tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik dan persidangan langsung berlanjut ke tahap pembuktian. 2. Bahwa atas tidak terunggahnya replik oleh para penggugat tersebut, tergugat tidak mengunggah pula duplik secara tertulis pada sistem informasi pengadilan. 3. Bahwa setelah agenda mediasi tidak berhasil, dalam persidangan selanjutnya, tergugat pada tanggal 21 September 2023 mengajukan jawaban terhadap gugatan para penggugat. Kemudian, para penggugat diberikan kesempatan untuk mengajukan replik pada tanggal 25 September 2023. Namun, pada tanggal 25 September 2023, kuasa hukum para penggugat sakit dan admin yang diberi tugas untuk mengirimkan replik juga tidak bisa melakukan tugas mengirim replik. Sehingga para penggugat akhirnya tidak mengirim replik melalui e-court sampai batas waktu yang ditentukan. 4. Bahwa karena para penggugat tidak mengirim replik, maka tergugat tidak bisa mengajukan duplik, sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian. Padahal dalam persidangan konvensional yang sudah berjalan sebelum ada perubahan sistem, apabila ada salah satu pihak yang belum siap mengajukan jawaban atau replik, maka majelis hakim melalui kebijaksanaannya memberikan kesempatan sekali lagi untuk mengajukan jawaban atau replik, sehingga para penggugat dapat menanggapi eksepsi, jawaban, maupun gugatan rekonvensi dari tergugat melalui replik. Dan tergugat bisa mengajukan duplik untuk menanggapi replik dari para penggugat, sehingga proses persidangan dapat berjalan sesuai dengan aturan hukum, yakni tahap jawab, jinawab, sampai dengan tahap pembuktian. Akan tetapi, dalam persidangan perkara perdata nomor 972 garing PDT-G garing PA Klaten tidak ada jawab menjawab karena terganjal oleh sistem. 5. Karena tidak adanya tahap jawab menjawab secara lengkap, proses persidangan ini tidak sepenuhnya mencerminkan asas audi et alteram partem, atau setiap pihak berhak didengar, serta berpotensi melanggar prinsip peradilan yang adil dan berimbang. Tergugat merasa dirugikan karena tidak memiliki ruang yang cukup untuk menanggapi dalil-dalil dalam replik penggugat yang secara substansi dapat mempengaruhi arah pembuktian. 6. Oleh karena itu, duplik ini tetap diajukan sebagai bentuk pembelaan dan tanggapan atas dalil yang disampaikan, meskipun tergugat menyatakan keberatan atas tidak diberikannya kesempatan yang adil dalam tahapan jawab-menjawab sebagaimana lazimnya. Baik, catatan prosedural tergugat telah disampaikan dan dicatat. Majelis hakim memahami bahwa replik tidak diajukan karena kendala yang dijelaskan penggugat, dan tergugat tidak mengajukan duplik karena tidak adanya replik. Sidang akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan alat bukti. Keberatan tergugat akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara. Panitera, tetapkan jadwal penggugat bukti dan sidang lanjutan. Berdasarkan putusan majelis hakim, sidang perkara nomor 972 garing PDT-G garing 2023 garing PA Klaten ditunda hingga 5 Oktober 2023 untuk agenda pemeriksaan alat bukti. Para pihak wajib mengunggah daftar bukti dan salinan dokumen pada 2 Oktober 2023 melalui sistem e-court. Apabila tidak ada hal lain, sidang ini saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 972 dari PDT-G dari 2023 dari PA Klaten. Sidang perkara perdata ekonomi perbankan syariah antara Leoni Arifin melawan KSPPS BNT Arafah Hadi. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka oleh hakim. Apakah para pihak hadir? Hadir yang mulia. Baik, untuk memulai
Panitra diminta memeriksa identitas para pihak serta kelengkapan dokumen yang diajukan. Berdasarkan data yang diterima, penggugat atas nama Leoni Arinen beralamat di Kebenggalan RT 004 RW 003 Desa Monorejo, Klaten, hadir secara langsung bersama dengan kuasa hukum Ibu Wahyu Parati yang dari Desa. Tergugat atas nama KS PPS BNT Arafah Haji Klaten diwakili oleh Cindy Septi Ramawati selaku ketua beralamat di Jalan Kauman RT 004 RW 002 Desa Keden Klaten, diwakili oleh kuasa hukum Ibu Citra Larasati Satongko SKMH. Apakah identitas sudah benar? Sidang ini merupakan lanjutan dari sidang tanggal 28 September 2023, di mana replik tidak diajukan oleh penggugat dan update tidak diajukan oleh penggugat karena ketidakhadiran replik. Sesuai kode kalender, para pihak diminta untuk mengunggah daftar bukti dan salinan dokumen pada 2 Oktober 2023. Panitra, mohon konfirmasi apakah alat bukti telah diunggah di sistem e-court? Yang mulia, berdasarkan sistem e-court, pihak penggugat dan pihak tergugat telah mengunggah daftar alat bukti pada 2 Oktober 2023. Daftar bukti telah tersedia untuk diperiksa. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan sampaikan dan jelaskan alat bukti yang telah diunggah. Terima kasih Yang Mulia. Itu alat bukti yang kami ajukan untuk mendukung gugatan penggugat. Fotokopi dari hasil scan akad pembiayaan BMT Arafah Haji nomor 0538-MRB-BBA-BMT AH -2 -2006 tanggal 15 Februari 2006 sejumlah 50 juta rupiah. Bukti P2, fotokopi dari hasil scan akad pembiayaan BMT Arafah Haji nomor 0538-MRB-BBA-BMT AH -2 -2006 tanggal 26 Maret 2006 sejumlah 130 juta rupiah. Bukti P3, fotokopi dari hasil scan akad pembiayaan BMT Arafah Haji nomor 0538-MRB-BBA-BMT AH -2006 tanggal 19 April 2006 sejumlah 28 juta rupiah. Bukti P4, fotokopi dari hasil scan akad pembiayaan BMT Arafah Haji nomor 0538-MRB-BBA-BMT AH -2 -2006 tanggal 25 April 2006 sejumlah 60 juta rupiah. Bukti P5, fotokopi dari hasil scan akad pembiayaan BMT Arafah Haji nomor 0538-MRB-BBA-BMT AH -2 -2006 tanggal 26 April 2006 sejumlah 75 juta rupiah. Bukti P6, fotokopi dari hasil scan akad pembiayaan BMT Arafah Haji nomor 0518-MRB-BBA-BMT AH -2 -2006 tanggal 24 Mei 2006 sejumlah 60 juta rupiah. Bukti P7, fotokopi dari hasil scan surat pernyataan dibuat oleh para penggugat yang bermaterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada pada tergugat. Bukti P8, fotokopi dari hasil scan surat pernyataan dibuat oleh para penggugat tanggal 25 April 2012. Bukti P9, fotokopi dari hasil scan bukti pembayaran kewajiban para penggugat yang bermaterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode. Bukti P9, bukti P10, fotokopi surat penyelesaian pembayaran CV Visa Production tanggal 28 Desember 2022 yang dibuat oleh para penggugat yang bermaterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada para penggugat. Selanjutnya, bukti P11, fotokopi surat pemberitahuan dari kuasa hukum para penggugat kepada pimpinan tergugat 2 tertanggal 15 Mei 2023 yang dibuat oleh para penggugat bermaterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena ada pada tergugat kemudian diberi kode bukti P11. Bukti ini kami ajukan untuk membuktikan adanya akad pembiayaan syariah, itikat bagi penggugat dalam memenuhi kewajiban angsuran serta ketidakpatuhan tergugat terhadap prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa. Kami mohon majelis hakim memeriksa dan menerima bukti-bukti tersebut. Pada kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan terhadap alat bukti tergugat? Yang mulia, kami keberatan terhadap bukti P7, P8, P10, dan P11 karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga keabsahannya dipertanyakan. Bukti P9 juga tidak jelas karena tidak mencantumkan rincian pembayaran yang dapat diverifikasi. Untuk bukti P1 hingga P6, kami akui adanya akad pembiayaan, namun kami akan membuktikan bahwa penggugat telah melakukan prestasi melalui alat bukti kami.
Kami memohon majelis hakim mempertimbangkan keberatan ini. Keberatan tergugat telah dicatat dan akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan bukti. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan sampaikan dan jelaskan alat bukti yang telah diunggah. Fotokopi SK pengurus atas nama Cindy Septi Rahmawati sebagai ketua tergugat dan KTP NIK 331016074200001 yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti T1. Fotokopi akta pendirian koperasi nomor 181.237-4-BH-15 tanggal 27 April 2004 yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti T3. Fotokopi akta pernyataan keputusan rapat anggota luar biasa perubahan anggaran dasar koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah nomor 33 tanggal 13 Juli 2020 yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti T4. Fotokopi surat pernyataan mantan manajer yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti T5. Fotokopi surat pernyataan Leoni Arifin yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti T6. Fotokopi surat pernyataan Leoni Arifin yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti T7. Fotokopi buku catatan register nasabah tergugat 2 yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti T8. Fotokopi buku harian catatan register nasabah tergugat 2 yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti T9. Fotokopi berita acara rapat tahunan yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti T10. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Mutia Hilmi Zakia NIK 331-480-768004 yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti T11. Fotokopi akad pembiayaan nomor 0518-07-BMT-AH-2004 yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti T12. Fotokopi akad pembiayaan nomor 0538-KSU BMT-AH-2011 yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti T13. Fotokopi buku titipan Cindy Septi Rahmawati yang bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi kode bukti T14. Bukti-bukti ini kami ajukan untuk membuktikan legalitas tergugat, uang prestasi penggugat, serta keterlibatan penggugat dalam mengeluarkan dana sebagaimana diakui dalam surat pernyataan. Kami memohon majelis hakim memeriksa dan menerima bukti-bukti tersebut. Pada kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan terhadap alat bukti tergugat? Yang mulia, kami keberatan terhadap bukti C5, C6, dan C7 karena surat pernyataan tersebut dibuat di bawah tekanan dan tidak mencerminkan alat syariah yang sah. Selanjutnya, bukti T8 dan T9 kami pertanyakan keabsahannya karena tidak disertai rincian transaksi yang dapat diverifikasi. Untuk bukti T12 dan T13 kami akui adanya akad. Namun akan membuktikan bahwa tergugat tidak mematuhi prinsip syariah. Kami mohon majelis hakim mempertimbangkan keberatan ini. Keberatan penggugat telah dicatat dan akan dipertimbangkan. Majelis hakim akan memeriksa semua alat bukti yang diajukan untuk menilai keabsahan dan relevansinya. Apakah para pihak memiliki bukti tambahan atau saksi yang akan diajukan pada sidang berikutnya? Yang mulia, kami akan mengajukan saksi untuk memperkuat dalil gugatan dan memohon jadwal untuk pengunggahan dasar saksi. Yang mulia, kami juga akan mengajukan saksi dan memohon jadwal pengunggahan daftar saksi. Baik, majelis hakim mengizinkan pengajuan saksi. Hadirin, tetapkan jadwal pengunggahan daftar saksi dan sidang lanjutan. Berdasarkan putusan majelis hakim, sidang perkara nomor 972/PDPTB/2023 Pengadilan Agama Klaten ditunda hingga 12 Oktober 2023 untuk agenda pemeriksaan saksi. Para pihak wajib membuka daftar saksi
saksi dan keterangan tertulis saksi pada 9 Oktober 2023 melalui sistem e-court. Apabila tidak ada hal lain, sidang ini saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 972 dari PDT titik G dari 2023 dari PA Klaten. Sidang perkara perdata ekonomi perbankan syariah antara Leoni Arifin melawan KSPPS BNT Arafah Haji. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak hadir? Hadir yang mulia. Baik. Untuk memulai, panitera diminta memeriksa identitas para pihak serta kelengkapan dokumen yang diajukan. Berdasarkan data yang diterima, penggugat atas nama Leoni Arifin beralamat di Kebon Dalam RT 004 RW 007 Desa Madurejo, Klaten, hadir secara langsung bersama dengan kuasa hukum Ibu Parati Anggraini SH. Tergugat atas nama KSPPS BNT Arafah Haji Klaten diwakili oleh Sidi Septi Rahmawati selaku ketua beralamat di Jalan Kauman RT 004 RW 002 Desa Geder Klaten, diwakili oleh kuasa hukum Ibu Citra Larasati Kasongko SHMH. Apakah identitas sudah benar? Sidang ini merupakan lanjutan dari sidang tanggal 5 Oktober 2023 dengan agenda pemeriksaan alat bukti. Sesuai per kalender, para pihak diminta mengunggah daftar saksi pada 9 Oktober 2023. Panitera, mohon konfirmasi apakah daftar saksi telah diunggah di sistem e-court. Yang mulia, berdasarkan sistem e-court, pihak penggugat telah mengunggah daftar saksi pada 9 Oktober 2023, mencantumkan Ibu Mutia Hilmi Zakia dan Ibu Cindy sebagai saksi. Pihak tergugat juga telah mengunggah daftar saksi pada 9 Oktober 2023, mencantumkan Ibu Nur Hafsah sebagai saksi. Daftar saksi telah bersedia untuk diperiksa. Baik, majelis hakim akan memulai pemeriksaan saksi. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan panggil saksi pertamanya. Terima kasih yang mulia. Akan kami hadirkan saksi pertama kami yaitu Ibu Mutia Hilmi Zakia. Panitera, mohon ambil sumpah saksi sesuai syariat Islam. Saksi mohon berdiri. Ibu Mutia Hilmi Zakia, silakan mengikuti lapas sumpah. Ulangi, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak menyembunyikan sesuatu apapun yang saya ketahui tentang perkara ini. Demi Allah. Boleh silakan duduk. Jadi apakah benar ini dengan Ibu Mutia Hilmi Zakia? Iya. Jadi Ibu Mutia, apakah Anda mengetahui tentang pembiayaan yang diterima oleh Ibu Leoni Arifin dari KSPPS BNT Arafah Haji dan upaya pembayaran yang dilakukan? Iya, saya tahu Ibu Leoni menerima beberapa pinjaman dari BNT Arafah Haji sejak 2008 untuk usaha konveksinya. Ketika usahanya mengalami kemunduran pada tahun 2009, tetapi Ibu Leoni berusaha membayar angsurannya. Saya juga tahu Ibu Leoni meminta asuransinya, akadnya, tetapi mereka tidak memberikannya. Dan bahkan saat pandemi, Ibu Leoni masih membayar 1 juta per bulan hingga Februari 2023. Baik, jadi Ibu Mutia tahu ya atas apa yang dilakukan dengan Ibu Leoni dan juga KSPPS BNT Arafah Haji ini. Oke. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Baik, Ibu Mutia, apakah Anda hadir saat Ibu Leoni menandatangani surat pernyataan pada Juni 2012 yang menyebutkan total tanggungan sebesar Rp3.282.262? Tidak, secara jujur saya tidak hadir, tetapi Ibu Leoni cerita kepada saya bahwa dia merasa terpaksa menandatangani surat itu karena tidak diberikan salinan akad atau kuncian yang jelas oleh pihak BNT Arafah Haji tersebut. Baik, terima kasih Ibu Mutia. Saksi dapat kembali
berdiri. Ibu Siti silakan ikuti lama sumpah. Wallahi saya bersumpah, bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, dan tidak menyembunyikan dan tidak menyembunyikan sesuatu apapun yang saya ketahui tentang perkara ini, demi Allah. Oke, baik Ibu Cindy, apakah Anda mengetahui upaya Ibu Leoni untuk menyelesaikan sengketa dengan SPPS BMT Haji? Ya, saya tahu Ibu Leoni sudah berulang kali minta perizinan pembiayaan ke BMT, tapi tidak pernah dijawab. Dan saya juga tahu dia membayar angsuran total 605 juta rupiah sampai April tahun 2023. Termasuk pembayaran 84.472 rupiah. Oke, baik Ibu Cindy, apakah Anda mengetahui upaya Ibu Leoni untuk menyelesaikan sengketa dengan SPPS BMT Haji? Ya, saya tahu. Ibu Leoni sudah berulang kali minta perincian pembiayaan ke BMT, tapi tidak pernah dijawab. Saya juga tahu dia membayar angsuran total 605 juta rupiah sampai April 2023, termasuk pembayaran 84.472.796 rupiah ke PT Permodalan BMT Sentura pada 2018. Ibu Leoni juga mengusulkan pembayaran 2 miliar rupiah secara bertahap, tapi tidak ditanggapi oleh BMT. Ibu Cindy, apakah Anda mengetahui tentang adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh Ibu Leoni pada tahun 2012? Saya tidak melihat langsung penandatanganan itu, tapi Ibu Leoni bilang dia diminta tanda tangan, diberi waktu untuk memeriksa dokumen. Dia juga bilang jumlah 3,2 miliar itu tidak sesuai dengan pinjaman yang dia terima. Oke, baik. Terima kasih Ibu Cindy. Saksi dapat kembali ke tempatnya. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan panggil saksi Anda. Terima kasih Yang Mulia, kami akan memanggil saksi Ibu Nur Hafsah. Saksi dimohon untuk berdiri. Ibu Nur Hafsah silakan mengikuti langkah sumpah. Wallahi saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak menyembunyikan sesuatu apapun yang saya ketahui tentang perkara ini. Demi Allah. Oke, boleh silakan duduk. Oke, jadi pada Ibu Nur Hafsah, apakah Anda mengetahui upaya KSPPS BMT Haji untuk menyelesaikan sengketa dengan Ibu Leoni Ariflan? Ya, saya mengetahui bahwa pihak BMT Mesin telah berusaha mencari solusi dengan Ibu Leoni. Kami juga pernah mengawasi usaha konveksi Ibu Leoni dan mencarikan mitra pembiayaan lain pada tahun 2009. Tapi cara tersebut tidak berhasil karena faktanya usaha konveksi Ibu Leoni tetap mengalami kemunduran dan kemacetan. Ibu Cindy juga sudah berusaha berdamai, tapi Ibu Leoni bersikeras tidak mau membayar surat pernyataan sesuai dengan surat pernyataan pada tahun 2012. Namun, apakah pihak BMT pernah memberikan pinjaman atau sarana akad kepada Ibu Leoni Ariflan atas permintaannya? Saya tidak tahu pasti yang mengenai hal tersebut karena saya sendiri tidak menangani dokumen tersebut dan penolongan saya. Tapi yang saya tahu, pihak BMT pasti mempunyai catatan transaksi keuangan nasabah melalui buku registernya. Dan di sini juga mengatakan Ibu Leoni juga telah mengatakan tanggungan dan kewajiban dari Ibu Leoni itu apa saja. Ibu Leoni secara sadar mengetahui tanggungan dan kewajibannya itu apa saja. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nur Hafsah. Saksi dapat kembali ke tempatnya. Dan apakah para pihak memiliki saksi tambahan? Kami tidak memiliki saksi tambahan yang mulia. Yang Mulia, kami juga tidak memiliki saksi tambahan. Baik, pemeriksaan saksi telah selesai. Majelis hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi bersama alat bukti yang telah diajukan. Panitia, tetapkan jadwal sidang lanjutan untuk pengajuan kesimpulan.
Berdasarkan keputusan Majelis Hakim, sidang perkara nomor 972/PDT/2023/PA ditunda hingga 19 Oktober 2023 untuk agenda pengajuan kesimpulan. Apabila tidak ada hal lain, sidang ini saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin mohon untuk berdiri. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 972 dari PDT dari 2023 dari PA Klaten. Sidang perkara perdata ekonomi perbankan syariah antara Leoni Arifin melawan KSPPS BMT Arafah Haji. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak hadir? Hadir yang mulia. Baik, untuk memulai, panitia diminta memeriksa identitas para pihak serta kelengkapan dokumen yang diajukan. Berdasarkan data yang diterima, penggugat atas nama Leoni Arifin beralamat di Kebun Garam, RT 004 RW 007, Desa Madurjo, Klaten. Hadir secara langsung bersama dengan kuasa hukum Ibu Wasyifah Ratia Bainah. Tergugat atas nama KSPPS BMT Arafah Haji Klaten diwakili oleh Sini Septira Mamaki selaku ketua beralamat di Jalan Kawiman RT 004 RW 002 Desa Seden, Klaten. Diwakili oleh kuasa Ibu Citra Larasati Kasoko SHMH. Apakah identitas sudah benar? Sesuai kode kalender, para pihak diminta menyerahkan kesimpulan tertulis pada 3 Oktober 2023. Panitia, mohon konfirmasi apakah kesimpulan tertulis telah diserahkan. Yang mulia, pihak penggugat telah menyerahkan kesimpulan tertulis dan pihak tergugat juga telah menyerahkan kesimpulan tertulis. Kedua dokumen telah bersedia untuk diperiksa. Baik, Majelis Hakim akan mendengar ringkasan kesimpulan dari para pihak. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan sampaikan ringkasan kesimpulan Anda. Terima kasih Nadia. Yang mulia, berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi Ibu Mutia Hilmi Zakia dan Ibu Cindy serta alat bukti yang kami ajukan, kami menyimpulkan bahwa satu, penggugat Ibu Leoni Arifin telah menerima pembiayaan dari KSPPS BMT Arafah Haji sejak 2008. Namun, tergugat tidak pernah memberikan salinan akad atau rincian pinjaman yang jelas, sehingga akad tidak memenuhi syarat sah syariah berdasarkan pasal 1320 KUHP, Jangto Fatwa DSN MUI nomor 4/DSN MUI /4/2000. Kedua, penggugat telah membayar angsuran sebesar Rp605 juta hingga April 2023, termasuk Rp84.472.796.000 kepada PT Permodalan BMT Ventura pada 2018, serta menawarkan penyelesaian Rp2 juta secara bertahap namun ditolak tergugat. Ketiga, surat pernyataan tahun 2012 yang menyebutkan tanggungan sebesar Rp3.262.262 tidak sah karena ditandatangani di bawah tekanan dan tanpa rincian yang jelas, sebagaimana dikuatkan oleh keterangan saksi. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan akad pembiayaan tidak sah, dan memerintahkan tergugat untuk menghapus tanggungan penggugat serta mengembalikan kelebihan pembayaran. Terima kasih. Kepada kuasa hukum tergugat, silakan sampaikan ringkasan kesimpulan Anda. Yang mulia, berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi Ibu Nur Hafsah dan alat bukti yang kami ajukan, kami menyimpulkan bahwa 1. Penggugat telah menerima pembiayaan dari KSPPS BMT Arafah Haji berdasarkan akad yang sah, sebagaimana dibuktikan dengan surat pernyataan tahun 2012 yang ditandatangani penggugat tanpa paksaan, mencantumkan tanggungan sebesar Rp3.282.262. 2. Tergugat telah berupaya menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, termasuk pengawasan usaha penggugat pada 2009 dan pencarian mitra pembiayaan, namun penggugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai akad.
3. KSPPS BMT Arafah Haji memiliki catatan register nasabah yang mencatat semua transaksi penggugat sehingga tuduhan ketidaktransparan tidak berdasar. Berdasarkan hal tersebut, kami mohon majelis hakim menolak gugatan penggugat secara keseluruhan dan memerintahkan penggugat untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai surat pernyataan tahun 2012. Majelis hakim telah mencatat ringkasan kesimpulan para pihak. Kesimpulan tertulis yang telah diserahkan akan menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. Panitia, tetapkan jadwal sidang untuk pembacaan putusan. Berdasarkan putusan majelis hakim, sidang perkara nomor 972 garing PDTB garing 2023 garing PA Klaten ditunda hingga 26 Oktober 2023 untuk agenda pembacaan putusan. Para pihak diadakan hadir di ruang sidang Pengadilan Agama Klaten pada pukul 9 WIB. Apabila tidak ada hal lain, sidang ini saya nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Musyawarah hakim untuk perkara nomor 92 dari PDTSIJ dari 2023 dari PA Klaten dimulai. Hadir hakim anggota 1 dan 2. Musyawarah ini rahasia sesuai pasal 22 ayat 1 Perma nomor 14 tahun 2016. Tujuan kita merumuskan putusan berdasarkan fakta, bukti, dan kesimpulan para pihak. Mari mulai. Baik, penggugat Dani Arifan menggugat tergugat Cindy Septi Ramawati terkait pembiayaan BMT Arafah Haji sejak 2008. Penggugat klaim akad tidak sah karena tidak ada rincian pinjaman seperti yang ada di sini. Telah terbayar 605 juta rupiah dan surat pernyataan 2012 ditandatangani di bawah tekanan, katanya. Tergugat membantah, menyatakan akad sah berdasarkan surat pernyataan tahun 2012. Ada cara mendapatkan nasabah dan telah berupaya damai, termasuk pengawasan usaha penggugat pada tahun 2009. Saksi penggugat seperti Mutia dan Cindy menyatakan penggugat meminta rincian pinjaman tanpa hasil dengan rincian 605 juta hingga 2023 dan surat 2012 ditandatangani terpaksa. Saksi tergugat Nur Hafsah sebut BMT berupaya damai, tapi tidak jelas soal rincian pinjaman. Tapi dalam buktinya ini, bukti penggugat, kwitansi pembayaran dan usulan penyelesaian. Tergugat ajukan surat pernyataan pada tahun 2012, tapi tanpa salinan akad dan rincian, menimbulkan keraguan dan fallacy seperti yang di sini. Akad syariah harus transparan per pasal 1320. Syariah harus transparan per pasal 1320 KUH Perdata dan Fatwa DSN Strip MUI dengan nomor 04/2000. Kurangnya rincian menunjukkan garam. Surat 2012 diragukan karena dugaan tekanan. Penggugat bayar 605 juta. Tujukan itikat bayar. Tapi penggugat menerima manfaat pembiayaan, jadi kewajiban tetap ada. Jika akad tidak sah, hitung ulang kewajiban berdasarkan pokok pinjaman yang terbukti. Jadi kesimpulannya, yang pertama, akad tidak sah karena kurangnya transparan. 2. Surat 2012 tidak sah. Yang ketiga, hitung ulang kewajiban penggugat dengan perhitungan 605 juta. Tergugat wajib memberikan rincian pinjaman. Biaya perkara dibagi rata per pasal 89 UU nomor 7 dari 1989. Setuju, pastikan perintah rincian tersebut pinjamannya jelas dalam putusan. Panitera siapkan draft putusan. Akad tidak sah. Batalkan surat 2012. Hitung ulang kewajiban. Perintah rincian. Biaya perkara dibagi. Draft ditinjau sebelum dibacakan 24 Oktober 2023. Musyawarah ditutup. Wassalamualaikum. Majelis hakim memasuki ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara nomor 972 dari PDT-J dari 2023 dari PA Klaten. Sidang perkara perdata ekonomi perbankan syariah antara Leoni Arifan melawan KSPPS BMT Arafah Haji. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak hadir?
Hadir yang mulia. Baik, untuk memulai, Panitra diminta memeriksa identitas para pihak serta kelengkapan dokumen yang diajukan. Berdasarkan data yang diterima, penggugat atas nama Leni Arifin beralamat di Kebun Dalem, RT 004, RW 007, Desa Madurejo, Klaten. Hadir secara langsung bersama dengan kuasa hukum Ibu Wasyiparati Anggraini SH. Tergugat atas nama KSPPS BMT Araf Haji Klaten diwakili oleh Cindy Septi Rahmawati selaku ketua beralamat di Jalan Kauman, RT 004, RW 002, Desa Keder, Klaten, diwakili oleh kuasa hukum Ibu Citra Larasati Sasongko, SHMH. Apakah identitas sudah benar? Baik, kehadiran para pihak telah dikonfirmasi. Sidang ini melanjutkan sidang tanggal 19 Oktober 2023 dengan agenda pengajuan kesimpulan. Majelis Hakim telah bermusyawarah untuk merumuskan putusan. Putusan nomor 0972 dari PDT-J dari 2023 dari PA Klaten. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Klaten memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara sengketa pembiayaan syariah secara elektronik antara penggugat dengan nomor NIK 3310226407730002, tempat tanggal lahir Klaten 24 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat kediaman di Kebun Dalam RT 004 dari RW 007, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, atas nama Leoni Arifin. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hasyifa Rati Anggraini SHMH, advokat dan konsultan hukum yang beralamat di kantor Jalan Kalimas nomor 9 RT 3 RW 7 Kedung Sari, Kota Magelang. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2023 terdaftar dengan nomor register 352 dari KH dari 2023 dari PA Klaten tanggal 17 Juli 2023 sebagai para penggugat. Melawan tergugat beralamat di Jalan Ki Ageng Bibit KM 2 Gergunung, Kecamatan Klaten Utara, Kecamatan Klaten. Dalam hal ini diwakili oleh pengurus atas nama Cindy Septi Rahmawati dengan nomor NIK 3310121607420001, tempat tanggal lahir Klaten 16 Juli 1942, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kauman RT 004 RW 002, Desa Keder, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Citra Larasati Sasongko SH, advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Pabelan Kartasura, Sukoharjo. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2023 terdaftar dengan nomor register 392 dari KH dari 2023 dari PA Klaten tanggal 2 Agustus 2023 sebagai tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik dari gugatan, penggugat, jawaban dan eksepsi tergugat, alat bukti, keterangan saksi, serta dokumen-dokumen yang diajukan, Majelis Hakim membuat pertimbangan sebagai berikut. 1. Menimbang bahwa perkara ini berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah yang melibatkan pembiayaan dengan akad syariah antara penggugat yaitu Leoni Arifin dan tergugat Cindy Septi Rahmawati selaku Ketua KSPPS BMT Arafah Haji. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk menangani sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Klaten berwenang mengadili perkara ini. 2. Menimbang bahwa tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur karena kronologi yang disampaikan tidak sinkron, mencampur ranah perdata dan pidana, serta terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum. Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat menyebutkan pembiayaan sejak tahun 2005
Namun, rincian dalam dokumen merujuk pada tahun 2008, sehingga terdapat ketidakjelasan dalam fakta yang diajukan. Selain itu, gugatan penggugat mencampur aduk permasalahan prestasi atau pelanggaran akad pembiayaan dengan dugaan tindak pidana atau pembiayaan fiktif dan pemalsuan tanda tangan yang seharusnya menjadi ranah pengadilan pidana. 3. Menimbang bahwa penggugat menyatakan telah menerima pembiayaan syariah dari tergugat sejak tahun 2008 dengan akad bagi hasil untuk usaha konveksi. Namun, merasa dirugikan karena diminta menandatangani surat pernyataan utang sebesar 3.282.262 rupiah tanpa diberikan salinan akad atau rincian perhitungan. Penggugat juga menyatakan telah membayar angsuran sebesar 605 miliar, tetapi tetap ditagih sebagai menunggang. 4. Menimbang bahwa tergugat membantah adanya pemaksaan penandatanganan surat pernyataan tersebut dan menyatakan bahwa surat tersebut merupakan pengakuan atas pembiayaan fiktif yang dilakukan oleh manajer tergugat bekerja sama dengan penggugat. Tergugat juga mengajukan rekonvensi menuntut pengembalian kerugian sebesar 30.454.402.000 rupiah akibat pembiayaan fiktif tersebut. 5. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat atas nama Mutia Hilmi Zakia dan Cindy, penggugat telah berupaya meminta rincian pembiayaan, namun tidak mendapat respon dari tergugat. Sementara itu, saksi tergugat Mega dan Hafsa menyatakan adanya surat pernyataan tahun 2012 yang ditandatangani penggugat sebagai pengakuan tanggung jawab. 6. Menimbang bahwa dalam sistem pembiayaan syariah berdasarkan akad mudarabah atau bagi hasil, kedua belah pihak harus berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan porsi yang disepakati. Namun, penggugat tidak dapat menunjukkan salinan akad pembiayaan yang jelas, dan tergugat juga tidak dapat memberikan bukti tertulis yang sahih mengenai perhitungan bagi hasil atau dugaan pembiayaan fiktif yang melibatkan penggugat. 7. Menimbang bahwa surat pernyataan tahun 2012 yang menjadi dasar tuntutan tergugat tidak dapat dijadikan bukti yang kuat karena terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan dan kurangnya transparansi dalam proses penyusunannya, sebagaimana diakui oleh penggugat bahwa penandatanganan dilakukan di bawah tekanan. 8. Menimbang bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil karena tidak jelas dalam hal posita dan petitum. Penggugat meminta agar surat pernyataan dinyatakan tidak sah, namun tidak memberikan dasar hukum yang kuat untuk mendukung permintaan tersebut. Selain itu, permintaan agar penggugat hanya membayar maksimal 2 miliar dalam 5 tahun tidak didukung oleh perhitungan yang jelas atau bukti pembayaran yang telah dilakukan. 9. Menimbang bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan pembiayaan fiktif yang diakui oleh penggugat dan dikemukakan oleh tergugat bukanlah kewenangan pengadilan agama, melainkan ranah pidana yang harus diselesaikan melalui proses hukum pidana di pengadilan negeri. 10. Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, gugatan penggugat dinyatakan obskur, libel karena ketidakjelasan posita dan petitum serta mencampur ranah perdata dan pidana. Oleh karena itu, penggugat tidak dapat diterima. 11. Menimbang bahwa terdapat rekonvensi tergugat, majelis hakim juga menilai bahwa tuntutan pengembalian kerugian sebesar 30.454.402.000 rupiah tidak didukung oleh alat bukti yang cukup, terutama karena ketidakjelasan mengenai perhitungan kerugian dan keterlibatan penggugat dalam pembiayaan fiktif. Dengan demikian, rekonvensi tergugat juga dinyatakan tidak dapat diterima. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berhubungan dengan perkara ini, memutuskan dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat, dalam konvensi menolak gugatan para penggugat, dalam rekonvensi menolak gugatan penggugat rekonvensi, dalam konvensi dan rekonvensi menghukum untuk membayar biaya perkara sejumlah 393.000. Dengan demikian, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Maiko Wiranata SAG/MH sebagai Ketua Majelis, kemudian Dr. J. Celin SHMH dan Amanda
Yvonne Ham, SAG MH, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu pula dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Mega Juliana SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para penggugat dan tergugat secara elektronik. Apakah para pihak memahami putusan yang dibacakan? Ya, yang mulia kami memahami. Ya, yang mulia kami memahami. Putusan telah diucapkan dalam sidang terbuka. Para pihak berhak mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan. Sidang ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the number one.